옛날에 어린애들이 하던 놀이 중에 하나가 아니겠어? 아니 뭐 그런 건데요. 그게 한두 가지도 아니고. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kami akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 game masa kanak-kanak teratas yang akan sangat jahat bila dimainkan di Squid Game musim 2. Death button. Forgot to say Simon Says. Untuk daftar kali ini, kami melihat kembali apa yang kami lakukan untuk bersenang-senang ketika kami masih muda untuk menebak apa yang akan dilakukan oleh frontman dan premannya yang mungkin dilakukan oleh kontestan dewasa untuk hadiah uang. Hati-hati dengan spoiler di depan. Game polos apa yang ingin Anda lihat di musim mendatang di seri Netflix ini? Beritahu kami di kolom komentar. Nomor 10, kursi musik. As he does, little drummer boy barrels his way right through. Little drummer boy goes into a passing chair. Game pertama dalam seri ini adalah lampu merah dan lampu hijau. Jika kontestan tertangkap basah bergerak setelah lagu yang menarik dimainkan, mereka akan dipaksa untuk meninggalkan kompetisi dan dunia ini. Kita dapat dengan mudah melihat pengaturan serupa diterapkan pada kursi musik. Setelah memecah kontestan menjadi kelompok yang kecil, beberapa permainan dapat dimainkan pada waktu yang sama. Hanya orang terakhir yang duduk yang akan maju dalam kompetisi. Staff yang jahat bisa membumbui segalanya dengan meletakkan rintangan di jalan menuju ke kursi, sementara musik menggelegar di latar belakang. Jika frontman mengatur permainan ini dengan benar, dia bisa menghilangkan banyak kontestan sekaligus hanya karena duduk di tempat yang salah. And we stop. And it's like musical chairs. Are you seeing this? Nomor 9, operasi. Wallowitz, you will be completing a series of delicate surgical procedures on the classic children's game, Operation. Banyak dari kita ingat betapa menegangkannya memainkan permainan papan yang tidak bersalah ini dalam keadaan normal. Melepaskan potongan-potongan plastik tanpa melakukan langkah yang salah dapat menyalakan bel bisa menjadikan hal yang menakutkan. Meskipun game ini mungkin tampak terlalu mudah untuk pertunjukan, sebenarnya sama saja. 주어진 모양을 깨끗이 잘라내면 통과입니다. 그럼 시작합니다. Karena orang harus menghilangkan bentuk dari sarang lebah, kami dapat membayangkan mereka mengambil tulang lucu dari tubuh kartun. Kontestan dapat diminta untuk mendapatkan bagian tertentu, mencoba untuk menghapus item yang paling berhasil, atau dikeluarkan untuk satu kesalahan. Salah satu dari opsi itu akan memberi kita versi operasi yang paling menakutkan yang pernah ada. To begin with, you will remove Funny Bone for $200. For this, I went to MIT. Nomor 8, gunting kertas batu. Oh yeah, you like rock, paper, scissors? You want to play that? $100 bet. Jika pendukung frontman pernah memberinya anggaran yang lebih rendah untuk bekerja, dia dapat dengan mudah kembali ke aktivitas taman bermain ini. Sementara gunting kertas batu mungkin tampak seperti itu, semua tentang keberuntungan. Orang bisa memainkan permainan pikiran untuk meyakinkan lawan mereka untuk tergelincir. Frontman akan memberikan simbol tambahan untuk mengejutkan para kontestan. I suggest rock, paper, scissors, lizard, Spock. What? It's very simple. Atau mungkin satu pemain dapat dipilih untuk mewakili tim mereka dalam pengaturan turnamen. Tidak peduli aturan apa yang digunakan untuk gunting kertas batu, mudah dan cepat untuk melakukan beberapa putaran dalam sekali duduk. Efisiensi permainan ini dan biaya rendah membuatnya bagus untuk frontman yang perlu menghilangkan kontestan dengan cepat tanpa merusak bank. The remaining games will be held as scheduled. I'm sure you won't be disappointed. Nomor 7, kapal perang. Miss. Ada beberapa elemen kuat yang membuat Battleship kandidat yang baik untuk kompetisi musim 2. Karena pemain memulai permainan dengan menempatkan kapal mereka di papan, kita akan melihat seberapa strategis setiap kontestan. Sejak saat itu, mereka harus mengandalkan kecerdasan dan keberuntungan untuk menebak di mana kapal lawan. We would practice it as a contingency plan. Dirty, cheating, sneaky. Rough world. I like it. Itu berarti bahwa pemain yang kurang atletis bisa marah dan mengalahkan pesaing yang lebih kuat. Dan pertandingan tegang mereka dapat dengan mudah ditingkatkan untuk menggunakan papan permainan yang lebih besar atau menggabungkan kapal yang sebenarnya yang dipersenjatai untuk menyingkirkan yang kalah. Secara keseluruhan, Battleship membutuhkan kecerdasan, keberuntungan, dan dapat menghasilkan visual yang sangat mencolok. Pemain bisa membalikan keadaan dan maju hanya dengan menenggelamkan beberapa kapal. You have sunk my battleship. Nomor 6, bajak merah. 참가자들은 10명씩 팀을 나누어 주시기 바랍니다.
제한 시간은 10분. Setelah kontestan masuk ke tim yang terdiri dari 10 orang, mereka akan siap untuk sesi penjelajahan merah yang tak terlupakan. Permainan dimulai ketika dua kelompok membentuk rantai manusia dengan berpegangan tangan dan menghadapi lawan mereka. Seorang anggota meminta pihak lawan untuk datang. Jika seseorang mematahkan rantai lengan lawannya, maka ia dapat membawa pesaing kembali ke lini mereka. Tetapi, jika seseorang pemain gagal melewatinya, mereka harus bergabung dengan tim musuh. Seseorang dapat dengan sengaja gagal bergabung dengan kelompok yang lebih kuat. Dan meskipun permainan bisa berjalan lama, menambahkan batas waktu dan membiarkan tim yang lebih besar pergi akan mengakhiri pertandingan lebih cepat. Mudah-mudahan seorang pemain ada di sisi kanan saat waktu habis. 너무 기죽지들 마라. Nomor 5. Tandai. For the entire month of May, every year, we play tag, just like when we were kids. But we're not on a playground, and we all live in different cities. So, you never know when someone's gonna pop up. Pastikan Anda bukan itu. Itu akan menjadi saran kami untuk tag versi Squid Game. Untuk membuat semuanya tegang dan adil, seorang kontestan akan dipilih secara acak untuk menjadi itu. Mereka kemudian akan ditempatkan dalam kelompok sekitar 10-15 pemain dan dibiarkan mengejar lawan. Setelah 1 menit, siapapun itu akan tersingkir dari kompetisi. Engage no contact protocol. No hand shall touch my body. Mental note, Bob slapped Hoagie with his hand. Hoagie is now it. Setelah dihapus, orang lain akan dipilih secara acak dan perburuan berlanjut sampai 1 orang yang tersisa. Versi tag yang intens ini akan memberi para pemain dengan kardio terbaik keuntungan besar. Namun kami yakin mereka yang tidak rutin berlari dapat menemukan cara cerdas untuk bertahan hidup. Tekanan lebih besar membuat lebih banyak orang jatuh dalam permainan tag Squid Game yang mendebarkan. 꼬리 잡기만 빨라야 되고 우리 집의 외환이는 가위바위보만 잘하면 되는 건데 어떻게 할래? Nomor 4. Lantai Lava. Hot Lava is a sweet classic children's game in which you are not allowed to touch the floor or you're dead. Meskipun konsep game ini tidak cukup berbahaya, namun memiliki potensi kuat untuk menjadi bagian dari putaran kompetisi. Aturan normal di mana Anda keluar jika Anda menyentuh tanah secara alami akan berlaku di sini. Tapi itu masih memungkinkan frontman untuk memiliki hal-hal yang brutal dan menunggu orang-orang jatuh di lava. Jika dia ingin menjaga semuanya tetap sederhana, dia bisa membuat pemain bersaing di tempat yang begitu tinggi sehingga satu kesalahan berarti kehancuran instan. Dia juga bisa over the top dan memiliki pipa dan ditempatkan di bawah para pesaing. 3 teams dare to make it to the exit without falling in. But it won't be easy because our room is flooded with 80,000 gallons of lava. Dan jika frontman memungkinkan pemain untuk menghalau lawan mereka, dia akan mendapatkan lantai yang sangat pedas dan sangat fatal, yaitu lava face off. Ahmed! Nomor 3. Dodgeball. How the hell is Dodgeball gonna get us the $50,000 we need to save this place? Because they have a cash prize for the first place winner? Setiap orang yang pernah menonton komedi olahraga Ensemble tahun 2000-an pasti tahu betapa intensnya Dodgeball. Tapi bayangkan berapa banyak lagi final yang akan terjadi jika Average Joes bersaing untuk hidup mereka. Then you've got to learn the 5 Ds of Dodgeball. Dodge, duck, dip, dive, and dodge. Jika Dodgeball dimasukkan ke dalam Squid Game, akan sangat menarik untuk melihat bagaimana orang-orang membentuk tim. Meskipun Anda menginginkan pemukul berat di pihak Anda juga menginginkan pesaing gesit yang dapat menghindari eliminasi dan mereka yang memiliki koordinasi tangan mata yang sangat baik. Dodgeball juga sangat tidak terduga karena orang yang tersingkir bisa dibawa kembali ke lapangan jika kondisi yang tepat terpenuhi. Karena gangguan besar bisa datang dari segala arah. Olahraga ini akan menjadi tambahan yang sangat bagus untuk kompetisi yang sangat kejam. Just like that, a 3-player swing. Joe's isn't done yet. Nomor 2, tangkap bendera. Everyone in position for capture the flag. First team to capture the enemy's banner wins. Kerjasama tim dan strategi akan sangat penting untuk bertahan dalam pertandingan mematikan ini. Sekali lagi, pemain perlu mengumpulkan berbagai orang yang sempurna untuk menjaga bendera mereka agar tetap aman. Tapi tim yang bagus tidak cukup jika frontman mengizinkan kekerasan. Percy, get out of here. Go look for the flag. How did I just do that?
Jika pemain dibiarkan menghabisi lawan sendiri, menangkap bendera bisa dengan cepat berubah menjadi Battle Royale. Dan frontman juga bisa mematikan lampu di lapangan untuk membuat pertandingan menjadi semakin sulit. Mengklaim kemenangan mungkin bisa hanya tentang membawa bendera musuh ke markas mereka. Untuk menang, seorang pemain mungkin perlu bertahan dari beberapa peluang yang menakutkan untuk kembali ke tim mereka dengan selamat. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda berlangganan saluran kami dan membunyikan bel untuk mendapatkan pemberitahuan tentang video terbaru. Anda memiliki opsi untuk diberitahu jika ada video sesekali atau semuanya. Jika menggunakan ponsel, pastikan masuk ke pengaturan dan mengaktifkan notifikasi. Nomor 1, petak umpet. What does it say, girl? It says hide and seek. Are we really gonna play that? Kami agak terkejut, ini bukan cara utama di musim 1. Karena fasilitas tempat permainan berlangsung tepat dibangun seperti labirin yang kompleks, ada banyak tempat persembunyian yang potensial. Frontman dapat dengan mudah melacak pemain dengan sistem kameranya yang luas. Dan untuk membuat segalanya menjadi sangat intens, para pesaing bisa saling berhadapan secara berpasangan. Jika orang yang bersembunyi ditemukan dalam batas waktu tertentu, mereka akan dieliminasi. Dan seeker yang tidak dapat menemukan lawan mereka dengan cukup cepat akan menghadapi konsekuensi yang fatal. I have to, honey. I have to. Just stay inside the walls until you get to the kid. Hey, you can do this. Where are you going? Karena detektif Junho pada dasarnya memainkan permainan petak umpet selama 1 musim, akan luar biasa melihatnya bersaing jika dia masih hidup. Tapi jujur, menonton siapapun bermain petak umpet di dalam gelap akan membuat TV menarik. So there's no way for me to win, right? Well, you could. Stay hidden till dawn. No, thank you. Apakah Anda setuju dengan pilihan kami? Lihat klip terbaru lainnya di Watch Mojo Indonesia dan pastikan Anda berlangganan dan membunyikan bel untuk notifikasi video terbaru.